mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Ya, kita memberikan anugerah sebagai tokoh pemerataan pembangunan Indonesia. Karena memang kita lihat Bapak Presiden membangun di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Jawa. Malah tadi seperti yang disampaikan, kalau hanya hitungan bisnis dan hitungan politis, pembangunannya tentunya hanya dipusatkan di Jakarta. Karena 60% penduduk Indonesia itu ada di Jawa, pemilih paling banyak di Jawa. Tetapi justru beliau mengambil kebijakan yang tidak populis, yaitu membangun secara merata di seluruh wilayah lapisan Indonesia, Papua, Sumatera, Kalimantan, tidak dibedak-bedakan. Dan kita lihat hasilnya pembangunan infrastruktur yang begitu merata. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena begitu banyak. Dan kalau kita lihat pembangunan dari infrastruktur ini hasilnya memang tidak bisa dinikmati langsung, tetapi dinikmati 5-10 tahun ataupun jangka panjang. Jadi kalau saya sampaikan sini, beliau adalah Presiden Indonesia yang sangat tidak egois, yang tidak memikirkan kepentingan politik beliau, yang tidak memikirkan popularitas, tapi justru sebaliknya hanya memberikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Memutuskan untuk menganugerahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai tokoh pemerataan pembangunan. Kemudian ini juga salah satu event yang spesial karena pada hari ini kita meluncurkan visi Indonesia 2045 yang merupakan terjemahan dari impian Bapak Jokowi pada saat di Merauke tahun 2015. Sehingga pada saat ini selain Musrenbangnas, kita juga meluncurkan visi 2045, kemudian tahun pertama pelaksanaan RPJM berikutnya yang merupakan visi dari Presiden terpilih, dan tentu yang paling penting juga hari ini kita menghadirkan tidak hanya pemerintah, tapi dari sektor swasta, BUMN, rektor, universitas, akademisi, dan swasta. Kita hadirkan karena kita sadar bahwa pembangunan tidak hanya dari sumber ber-APBN, atau APBD, tapi juga seluruh komponen masyarakat. Itu yang membuat berbeda dengan Musrenbang sebelumnya. Kita memiliki peluang besar, tadi sudah disampaikan di awal, menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Memiliki peluang besar untuk masuk ke sana. Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan, banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus juga kita selesaikan. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja, tahu-tahu masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Tidak ada seperti itu. Rumus seperti itu nggak ada.
banyak negara-negara yang terjebak pada middle income trap, negara dengan pendapatan menengah, terjebak di situ karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, saya sampaikan pagi hari ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Apa itu? Yang pertama, infrastruktur. Pemerataan infrastruktur. Ini harus bisa kita selesaikan. Tanpa ini jangan berpikir kita masuk ke 5, ke 4 ekonomi terkuat dunia. Nggak mungkin. Yang kedua, reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani kita potong. Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi 4 besar, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Jangan bermimpi. Dan ini akan segera kita mulai. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus. Banyakin biaya, banyakin anggaran. Nah, daerah juga gitu, sama. Semakin simple organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan. Karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. Mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan.